Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Around the World edisi Istanbul Turki bersama Ayu Jasmine. Hari ini di edisi Ramadan kali ini aku akan mengajak Sobat Around the World untuk pergi ke tempat dengan nilai historis yang sangat tinggi. Dan juga tidak lupa kita akan wisata rohani. Habis itu kita akan eksplor kawasan sini sebentar. Dan jalan-jalan juga jangan lupa iftar dong. Oke deh, sekarang kita akan langsung menuju destinasi pertama, yaitu Hagia Ayrin atau yang dalam bahasa Turki disebut Ayas Irine. Sobat Around the World, ini sudah sangat-sangat tua, udah hampir 1000 tahun mungkin ada kali. Dia difungsikan sebagai museum. Ini aku kasih lihat detailnya sambil menunggu antrian, karena katedral ini merupakan salah satu tempat yang wajib banget dikunjungi karena dia memang sudah kayak already include gitu loh di dalam kompleks Sultan Ahmed dan Hagia Sophia. Oke Sobat Around the World, aku udah beli tiketnya. Kalau kami kena 150 karena punya student card. Kalau Sobat Around the World kesini, ini nggak termasuk museum card, jadi kena 750 dan rupiahnya tinggal setengahin aja. Oke, mari kita masuk ya. Penasaran kan? Sayang sekali ya ini di tiketin begini. Harusnya ini free aja sih. Kita akan ke sini. Karena ini kan tadinya gereja ya, tapi dijadikan konser hall, akhirnya dijadikan tempat pameran. Sayang sekali Sobat Around the World, kita nggak bisa masuk karena ditutup gini, mungkin karena tangganya udah nggak kokoh lagi ya. Jadi ini memang sudah sangat tua, dibangun di abad keempat oleh Kaisar Konstantinus yang Agung pada era kejayaan Kekaisaran Bizantium. Kemudian oleh penerusnya di menjelang abad ke-6 yaitu Justinius I, beliau itu merevisi gereja ini di tahun 532. Jadi ya bisa terlihat lah ya kalau ini tuh lumayan rapuh. Tapi kalau aku rasa kayu-kayu ini pembaruan di era Ottoman, karena di era Ottoman juga ini dimuseumkan ya. Ini salah satu yang tidak dijadikan masjid. Nah ini kita nggak boleh masuk nih, jadi di balik kaca ada sumur, terus apa lagi? Oh ada dinding-dinding juga di baliknya. Ini masih lurus sampai ke belakang, tapi saya nggak boleh turis masuk. Jadi Sobat Around the World, karena ini merupakan katedral Ortodoks pertama, banyak sekali turis-turis yang beragama Nasrani itu juga datang ke sini untuk salah satu destinasi ya, wisata rohani. Misalnya kayak tadi aku diantrian banyak sekali melihat turis dari Rusia, terus juga ada dari negara-negara seperti Latvia, Macedonia, dan negara-negara Eropa lain yang menganut Kristen Ortodoks. Jadi ini seperti yang paling murninya karena memang namanya katedral Ortodoks pertama di era Bizantium. Seperti yang kita lihat ya, dindingnya ini tuh beda banget sama dinding-dinding Ottoman. Ini tuh benar-benar kayak bata aja gitu, bukan ada bata besar, bata kecil. Kalau ini enggak, kayak satu tipe aja. Warnanya merah. Ini salah satu tubuhnya. Jadi di dalam gereja ini, inilah salah satunya yang diberi keterangan. Di sampingnya nih ada cerita monumen Hagia Ayrin. Jadi ternyata dulu ini merupakan satu-satunya gereja yang tidak di-convert ya menjadi masjid dan kemudian dijadikan tempat penyimpanan senjata. Kemudian selama ratusan tahun, dari tahun 1700-an sampai di abad ke-19 pun ini menjadi pergudangan senjata.
gitu. Tapi tidak dijadikan lagi sebagai tempat ibadah. Sayang sekali ya, karena mengingat ini merupakan katedral ortodoks pertama di dunia, seharusnya kalau kita mau melestarikan gitu budaya dari Kekaisaran Bizantium gitu kan, dulu di zaman Ottoman kan masih ada juga minoritas ya, minoritas Yunani, kemudian mereka juga beragam ortodoks. Seharusnya ini untuk simbol bagi mereka saja, namun karena perintah dari Sultan Ahmed, gereja ini ditutup dan hanya boleh dimasuki oleh para tentara saja. Kan di tengah-tengah itu ada peninggalan yang kayak masih asli. Kemudian kita lihat lantainya, jadi pernah di-refurbish ya di abad ke-19 oleh sultan yang saat itu sedang memerintah, sehingga kalau kita lihat lantainya ini masih sekitar baru lah, kayak masih 100 tahunan terakhir, tapi di era modern sudah tidak ada revisi-revisi lagi. Aku pilih angle ini pemirsa karena terlihat sangat jelas sekali dari sini ya, ada desain ortodoksnya. Ini benar-benar kalau kita bandingkan sama Ottoman beda banget ya, karena tidak ada sentuhan Ottoman sama sekali. Ini masih pure asli banget. Dan yang aku masih terheran-heran adalah warnanya yang masih nyata gitu, masih biru. Nah kalau dari sini juga kelihatan pintu keluarnya, pintu masuknya sekaligus pintu keluarnya. Seandainya saja kita bisa naik ke atas itu, pasti keren banget sih. Jadi itu dia sobat around the world, Hagia Irene atau yang dalam bahasa Turki kita sebut Hagia Irene. Jadi walaupun katedral ini tidak digunakan sesering Hagia Sophia, tapi katedral ini tetap digunakan untuk fungsi ibadah sesekali. Jadi dulu setelah beberapa tahun Hagia Sophia dibuat, Hagia Sophia menjadi tempat peribadatan utama, dan juga untuk hal-hal yang bersifat seremonial seperti penobatan raja, pembaptisan pewaris tahta. Namun gereja ini tetap tidak hilang fungsinya sampai Konstantinopel jatuh ke tangan Fatih Sultan Mehmed. Dan yang membuat gereja ini unik, walaupun kosong tapi keasliannya lah yang dijual sebagai nilai historis dari bangunan ini. Misalkan kalau teman-teman masuk ke Hagia Sophia, teman-teman akan melihat sentuhan sedikit renovasi dari Ottoman klasik, tapi tetap ada mozaik khas Bizantium. Tapi kalau teman-teman di sini, teman-teman hanya melihat sisa-sisa peninggalan arsitektur khas Bizantium saja, dan itu adalah sesuatu hal yang sudah sangat langka dan aku rasa hanya ada di katedral ini saja. Oke, itu dia sobat Rondor. Aku pikir sepertinya sudah cukup ya untuk keliling-keliling di sini. Mari kita pindah ke Grand Bazaar. Waktunya itikaf Sobat Around the World. Sekarang aku akan mengajak Sobat Around the World untuk wisata ke Masjid Nur Osmani. Masjid ini dibangun di tahun 1748 sampai 1755 oleh Sultan Mahmud ke-1. Dan karena pembangunannya dilanjutkan oleh Sultan Osman dan saat itu beliau yang menyelesaikannya, beliau memberi nama masjid ini menjadi Masjid Nur Osman, yang berarti cahaya Ottoman. Masya Allah ya teman-teman, nanti kita akan masuk ke dalam masjid ini untuk itikaf, tapi sebelumnya aku akan ajak teman-teman untuk melihat area sekitar termasuk Grand Bazaar. Let's go! Jadi teman-teman, Grand Bazaar ini dalam bahasa Turki itu sebenarnya bukan pasar besar ya, kan kalau Grand dalam bahasa Inggris itu artinya besar, tapi Kapalı Çarşı itu artinya pasar tertutup. Nah,
Sebenarnya ya, walaupun aku nggak terlalu kepengen berbelanja, tapi aku ingin sekali mengeksplor kawasan ini karena kawasan ini merupakan peninggalan Fatih Sultan Mehmed. Jadi beliau itu adalah sang penakluk Konstantinopel. Jadi setelah beliau menaklukkan Konstantinopel, beliau 2 tahun kemudian memikirkan tempat untuk menjadi sentra perdagangan. Dan akhirnya beliau pun membangun ini di tahun 1455. Hal yang juga bisa dibelanjakan di sini seperti kayak teh, kopi-kopi, sutra gitu ya. Cuma sekarang mindset orang kalau kesini pasti mereka ingin mencari tiruan-tiruan yang benar-benar mirip dengan aslinya. Tapi intinya namanya kapal Çarşı ini segala macam ada. Sobat Around the World, hari ini aku akan kasih lihat Sobat Around the World tempat untuk bikin Istanbul Card. Jadi biasanya teman-teman kalau mau bikin Istanbul Card tuh di sini. Nah, nanti teman-teman itu dapat yang warna merah. Hari ini aku mau ganti Istanbul Card aku yang merah jadi warna biru. Nah, aku udah ambil nomor antrian beserta KTP Turki. Ya, jadi kira-kira dia approve nggak ya? Aduh, doakan aku guys, doakan aku. Banget guys, tau gak sih, biasanya kalau pakai Istanbul Card yang biasa aku sekali tap itu 40 lira, tapi yang ini aku sekali tap hanya 3 lira dan aku bisa 100 kali tap, pokoknya 300 lira 100 kali tap, kan 3 lira jadi standar.